Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Yoranita Septiani. Saya mahasiswi Universitas Indonesia Maju Jakarta, Prodi S1 Keperawatan reguler semester 5. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana rencana intervensi keperawatan pada pasien ansietas atau kecemasan dengan penyakit ISPA. Yang sebelumnya saya dan teman-teman kelompok saya sudah melakukan penyuluhan di klinik daerah Bekasi. Salah satu intervensi keperawatan yang saya ambil yaitu terapi relaksasi napas dalam. Nah, sebelum lanjut ke dalam pembahasan intervensi keperawatannya, kita itu harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan ansietas. Jadi, ansietas itu adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan dengan perasaan tidak pasti dan tidak berdaya sehingga dapat mengancam keamanan individu tersebut. Penyebab dari ansietas atau kecemasan ini adalah orang yang mengalami trauma, contohnya trauma di masa lalu pernah jatuh gitu. Terus stres berkepanjangan, penyakit tertentu, salah satunya penyakit ISPA ini. Tanda dan gejala ansietas atau kecemasan yang pertama itu ada rasa khawatir, perasaan takut yang berlebih kepada suatu objek atau aktivitas tertentu, ketakutan atau kecemasan yang berlebih terhadap suatu penyakit, contohnya penyakit ISPA. Rata-rata orang yang menderita suatu penyakit tertentu biasanya itu cemas akan keadaan kesehatannya. Terus tanda gejala ansietas itu gelisah, mudah tersinggung, takut akan pikirannya sendiri yang belum tentu pikiran itu akan terjadi dalam kenyataan hidupnya gitu. Kemudian ada pengertian dari infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA ini adalah suatu penyakit yang menyerang salah satu atau lebih dari saluran pernapasan atas hingga saluran pernapasan bawah, mulai dari hidung hingga alveoli, beserta organ adneksanya seperti sinus-sinus, rongga telinga tengah, dan pleura yang disebabkan oleh virus atau bakteri yang berlangsung kurang lebih selama 14 hari. Penyakit ini dapat disebabkan oleh virus atau bakteri. Virus yang termasuk penggolong ISPA adalah virus jenis rhinovirus, coronavirus, adenovirus, dan influenza, virus sinusial pernapasan. Virus yang mudah ditularkan melalui ludah yang dibatukan atau dibersinkan oleh penderita adalah virus influenza, virus sinusial pernapasan, dan jenis virus rhinovirus. Tanda dan gejala infeksi saluran pernapasan akut ini biasanya penderitanya itu mengalami sesak napas, sakit kepala hingga demam, sakit tenggorokan, batuk, pilek, dan bersin. Lalu selanjutnya bagaimana hubungan ansietas atau kecemasan dengan penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Jadi, seseorang yang mengalami ansietas atau kecemasan sangat rentan untuk menderita infeksi. Salah satunya penyakit ISPA ini. Hal ini disebabkan oleh respon tubuh saat mengalami cemas. Respon sistem saraf otonom terhadap rasa takut dan cemas menimbulkan aktivitas involunter pada tubuh untuk merespon situasi stres, di mana situasi stres ini akan mengaktifkan hipotalamus yang akan melepaskan hormon yang bernama kortikotropin releasing hormone atau CRH. Pelepasan hormon CRH ini akan memberi sinyal pada kelenjar pituitari untuk memproduksi hormon yang bernama adenokortikotropin hormon atau ACHT yang selanjutnya akan memicu produksi hormon stres. Jadi seseorang ketika mengalami ansietas atau kecemasan ini dapat melemahkan atau dapat membuat sistem kekebalan tubuh kita atau imunitas kita itu melemah. Jadi
ketika seseorang merasa cemas atau ansietas, akan menyebabkan terjadinya stres yang dapat mempengaruhi kualitas sistem imun sehingga dapat memperparah suatu penyakit. Salah satunya yaitu memperparah penyakit ISPA ini. Jadi untuk penderita atau pasien-pasien dengan penyakit ISPA ini diharapkan tidak untuk mengalami kecemasan tentang kondisi kesehatannya, karena akan memperparah penyakit ISPA, karena imunitasnya itu bisa menurun gara-gara kita itu terlalu cemas yang berlebih. Kemudian di sini ada intervensi keperawatan. Saya mengambil terapi relaksasi, salah satunya terapi relaksasi napas dalam. Di sini saya tidak menuliskan intervensinya, tetapi hanya saya bacakan. Yang pertama itu identifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif. Terus selanjutnya intervensinya itu ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu ruang yang nyaman. Berikan informasi tertulis tentang persiapan dan prosedur teknik relaksasi. Gunakan pakaian longgar. Gunakan nada suara lembut dengan irama lambat dan berirama. Selanjutnya, gunakan relaksasi ini sebagai strategi penunjang dengan analgetik atau tindakan medis lain. Jelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang dipilih. Di sini saya ada pengertian, tujuan, dan manfaat teknik relaksasi ini. Dan relaksasi yang dipilih, saya memilih teknik relaksasi napas dalam. Kemudian intervensinya itu jelaskan secara rinci intervensi relaksasi yang dipilih. Anjurkan mengambil posisi yang nyaman, anjurkan rileks dan merasakan sensasi relaksasi. Anjurkan sering mengulangi atau melatih teknik yang dipilih, demonstrasikan dan latih teknik relaksasi. Kemudian di sini ada pengertian teknik relaksasi merupakan salah satu terapi non-farmakologis yang menggunakan teknik peregangan untuk mengurangi tanda dan gejala ketidaknyamanan seperti nyeri, ketegangan otot, atau kecemasan. Tujuan dari teknik relaksasi napas dalam ini untuk mengurangi tingkat stres, baik itu stres fisik maupun emosional, sehingga dapat menurunkan intensitas nyeri yang dirasakan oleh individu tersebut. Selanjutnya, tujuannya itu untuk mengatur frekuensi pola napas, menurunkan kecemasan, meningkatkan relaksasi otot, memperbaiki kekuatan otot-otot pernapasan, dan lain-lain. Nah, manfaat dari teknik relaksasi napas dalam ini yaitu untuk penurunan nadi, tekanan darah dan pernapasan, penurunan ketegangan otot, mengurangi rasa kecemasan, merasa perasaannya itu damai dan sejahtera, perasaan menjadi lebih nyaman pastinya. Berikut adalah cara melakukan teknik relaksasi. Yang pertama itu duduk dengan posisi santai dan nyaman. Bayangkan hal yang menyenangkan dengan mata terpejam. Posisi tubuhnya itu seperti yang digambar ya. Terus yang kedua caranya yaitu tarik napas dari hidung, tahan 3 hitungan, lalu hembuskan napas dari mulut. Bayangkan seolah-olah beban pikiran dilepaskan. Ulangi cara tersebut sebanyak 3 kali. Yang ketiga itu kita harus mensyukuri nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa, ikhlas dan sabar dalam menjalankan kehidupan. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.